Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Ini siapa? Kita lanjut sesi ke 22, bagian ke 20. Ayo dibuka. Semua yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya. Terus manusia satu dalam iman menurut Imam At-Tahawi. Terus semua orang mukmin itu adalah wali Allah. Ayo dibaca. Semua yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya. Terus wa jami'u masuhan Rasulullah SAW min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Terus seluruh ajaran syariat dan berbagai penjelasan yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya. Penjelasan setiap syariat dan penjelasan perkara agama yang telah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua itu adalah benar, baik hal itu datang secara mutawatir ataupun ahad. Inilah mazhab ahlul haq, pendapat orang yang berpegang pada kebenaran. Siapa saja yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dalam masalah hadis, maka Allah telah menganggapnya jelek. Nah, lihat, setiap syariat dan penjelasan perkara agama yang telah sahih dari Rasulullah SAW itu semuanya benar. Jadi semuanya diyakini, baik yang nanti kita terima masuk dalam logika kita maupun tidak masuk dalam logika kita. Ada yang mungkin nganggap ini kurang bagus menurut dirinya, namun kalau itu dari Rasulullah SAW maka diterima. Contoh misalnya dalam hal setelah makan menjilat jari jemari, ya kan? Ada yang mungkin merasa jijik itu. Kalau itu dari Rasulullah SAW maka diterima apa adanya. Ya, diterima apa adanya. Pokoknya diyakini itu suatu kebenaran. Terus manusia satu dalam iman menurut Imam At-Tahawi. Tadi ada mutawatir maupun ahad ya. Baca footnote 124 dulu. Dalam ilmu hadis, para ulama telah membagi hadis berdasarkan banyaknya jalan yang sampai kepada kita menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir secara bahasa berarti berturut-turut atau tatabu. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang sangat banyak, sehingga mustahil untuk bersepakat dalam kedustaan karena mengingat banyaknya jumlah dan kesolehannya serta perbedaan tempat tinggal. Ahad secara bahasa berarti satu, al-wahid. Secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Nah, ini sudah disebutkan kemarin. Terus wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula. 64. Iman itu adalah satu. Pemilik keimanan tersebut dilihat dari pokok keimanannya. Aslul iman adalah sama. Bertingkat-tingkatnya orang beriman itu disebabkan bertingkat dalam ketakwaan, rasa takut kepada Allah, menyelisihi hawa nafsu, dan selalu mengerjakan amal-amal yang utama atau perkara yang dicintai Allah. Tafadul bertingkat-tingkat dalam keutamaan. Iman itu adalah satu. Pemilik keimanan tersebut dilihat dari pokok keimanannya. Pokok keimanannya, yaitu asul iman adalah sama. Bertingkat-tingkat orang beriman itu disebabkan bertingkat dalam ketakwaan, rasa takut kepada Allah, menyelisih hawa nafsu, dan selalu mengerjakan amal-amal yang utama. Coba lihat dulu penjelasannya. Perkataan ini dibangun berdasarkan perkataan yang disebutkan di awal tadi pada definisi iman. Nah, definisi iman kan Imam Tahawi tidak memasukkan apa? Amal dalam iman. Terus yang benar? Yang benar adalah manusia juga bertingkat dalam aslul iman atau pokok keimanan. Dalam pokok keimanan manusia tetap juga bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya itu lemah. Ini pokok iman nih.
Terus, Jika tidak demikian, bisa dikatakan bahwa iman kita sama dengan iman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sama dengan iman malaikat. Ini jelas adalah perkataan yang batil. Yang benar adalah amal itu merupakan bagian dari istilah iman dan manusia bertingkat-tingkat dalam masalah tersebut. nah itu digarisbawahi. Yang benar adalah amal itu merupakan bagian dari istilah iman. Terus yang kedua, manusia bertingkat-tingkat dalam masalah tersebut, yaitu dalam masalah iman. Terus, Bahkan dalam hal tasdik, pembenaran dalam hati, manusia juga bertingkat-tingkat. Tidak bisa kita katakan bahwa tasdik kita sama dengan Jibril alaihissalam. Begitu pula manusia bertingkat-tingkat dalam takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Terus, Mereka semua bertingkat-tingkat sesuai dengan sikap mereka dalam menyelisih hawa nafsu mereka yang rusak dan selalu melaksanakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. nah terus semua orang mukmin itu adalah wali Allah. Sekarang pembahasan wali. Apa itu wali? Apakah mesti punya ilmu-ilmu sakti, bisa terbang, jalan di atas air, menghilang, sholat Jumatnya di Mekah? Nah itu. Terus lihat, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhumul lil Qur'an. 65. Semua orang beriman adalah wali Allah. Yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Quran. Nah, yang paling mulia dari wali Allah adalah yang paling taat dan paling mengikuti Al-Quran. Terus penjelasan. Orang-orang mukmin adalah wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini definisi wali Allah nih. Sudah langsung dari Al-Qur'an, Yunus ayat 6263. Sesungguhnya wali Allah itu tidak punya rasa khawatir dan juga tidak bersedih hati. Nah, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Berarti kalau tidak beriman, imannya rusak, tidak masuk oleh Allah. Yang tidak bertakwa juga tidak termasuk oleh Allah. Terus, Tergantung pada tingkatan mereka dalam keimanan dan ketakwaan. Maka bertingkat pula derajat mereka dalam kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, serta yang paling ittiba atau mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, yang paling ittiba. Terus yang paling mulia, Yang paling mulia di antara mereka bukanlah yang hanya ittiba mau mengikuti mazhab tertentu saja. nah berarti ittiba kepada Rasulullah SAW. Mazhab cuma metode untuk belajar. Lalu kesimpulan, Setiap penjelasan syariat dan petunjuk yang telah sahih dari Rasulullah SAW adalah benar. Orang beriman bertingkat-tingkat pula dalam aslul iman atau pokok keimanan dan derajatnya. Orang-orang mukmin adalah wali Allah. Mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan ketakwaan mereka. nah wali dibagi dua, ditulis wali Allah dan wali setan. Wali dibagi dua, wali Allah dan wali setan. Mau wali apa lagi coba? Kalau nggak wali Allah, Allah berarti wali apa? Ya sudah setan. Mau istilah apa lagi? Walimah. Apa? Wali non muslim gitu? Sudah wali setan aja. Wali Allah itu ada dua tingkatan. Syarat wali Allah tadi sudah kan? Apa syarat wali Allah tadi?
Beriman dan bertakwa. Itu dulu tulis, syarat wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Karena beriman dan bertakwa bertingkat-tingkat, maka wali Allah ada 2 tingkatan. Yang pertama, wali Allah yang terdepan. Istilahnya as-sabiqunal awwalun. Al-muqarrabun. Karena dalam surat Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah itu. Nah, golongan ini sedikit. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka itu ada sebagian itu ada di golongan belakangan, namun jumlah mereka itu sedikit. Sifat apa wali Allah yang terdepan ini? Sifatnya 1, menjalankan kewajiban. 2, menjalankan yang sunnah. 3, meninggalkan yang haram. 4, meninggalkan yang makruh. Ayo bangun. 1, menjalankan kewajiban. 2, menjalankan sunnah. 3, meninggalkan haram. 4, meninggalkan makruh. Nah, wali Allah yang terdepan. Sekarang yang kedua, wali Allah pertengahan. Wali Allah pertengahan. Gak usah dengar di luar aja, biarin aja, biarin. Men, ribut kono. Ya itu. Terus apa tadi? Pertengahan. Istilahnya adalah ashabul yamin, al-muqtasidun. Golongan kanan, pertengahan, as-sabiq, apa tadi? Ashabul yamin, al-muqtasidun. Amalannya apa? Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. 2. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Makruh masih, sunnah ditinggalkan. Kalau rokok jenengan milih makruh, berarti masuk wali apa? Pertengahan. Dia masuk wali pertengahan. Itu kalau pakai hawa nafsu milih makruh. Karena dia perokok maka pilih makruh misalnya. Namun kalau haram berarti masuk apa? Kepiye tuh wali terdepan tak? Kalau tidak masuk Allah berarti wali apa? Nah, wis jawab dhewe toh. Iya kan? Wali setan, bukan saya bilang setan loh. Nah. Oh, rasa itu aku ini, ya Allah. Tidak, wali ada berapa macam tadi? 2, wali Allah, wali setan. Wali Allah dibagi 2. Ya, syaratnya dulu wali Allah apa syaratnya? Beriman bertakwa. Wali Allah bagi 2, yaitu wali Allah terdepan dan wali Allah pertengahan. Pilih yang mana? Terdepan atau pertengahan? Terdepan. Maka yang haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Enggak bandel, enggak ngeyel-ngeyelan. Tobatlah pada Allah. Kok di situ yang kesinggung enggak jenengan yang salah kok? Bukan saya. Wallahu a'lam bishawab. 1 menit.